Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 11 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kasihnya melebihi murkanya. Kasihnya melebihi murkanya. Firman Tuhan terambil dalam Zakaria pasal 8 ayat 14 sampai dengan ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyang membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kasih Tuhan itu melebihi daripada murkanya Tuhan, sehingga kami bisa menghargai tentang semua yang baik yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan. Kalau kita berbicara apa bedanya kemarahan manusia dan kemarahan Tuhan, sebelum kita membahas tentang bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kemarahan manusia biasanya lebih banyak karena untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita marah adalah tatkala perbuatan baik yang kita sudah berikan kemudian tidak mendapatkan balasannya. Ada hitung-hitung yang dilakukan oleh manusia secara umum. Kalau kita memberi 3, kita berharap pihak lain itu mengembalikan 3, sekalipun bukan dalam bentuk yang sama. Sewaktu kita membantu orang dalam bentuk finansial, maka kita berharap orang tersebut itu menghargai kita, mengingat kita untuk semua kebaikan, lalu mengikuti nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Karena tentu kita berharap orang-orang yang kita sayang, yang kita cintai itu akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Tetapi bukankah kita seringkali mengalami sebuah kehidupan hati yang terluka, perasaan yang tersayat, karena kebaikan yang kita lakukan tidak seperti yang kita harapkan hasilnya, tetapi justru kebalikannya. Itu sesuatu yang tidak mudah dan itu membuat kita mengalami sebuah murka. Kita marah kepada yang bersangkutan, dan kemarahan itu seringkali karena masalah sakit hati dari yang dialami oleh diri sendiri, tapi bukan karena sayang kepada yang bersangkutan. Kalau kita melihat tentang bedanya murka Tuhan, Tuhan murka itu bukan karena Tuhan sakit hati. Tuhan itu murka bukan karena Tuhan merasa tidak dihargai. Tuhan itu murka, dalam rangka murkanya itu adalah untuk menyatakan cintanya dan sayangnya dan kasihnya kepada kita. Kemurkaan Tuhan itu supaya kita tidak salah jalan. Kemurkaan Tuhan itu dengan sebuah harapan engkau berbalik kepada jalan yang benar. Itu bedanya murka Tuhan. Jadi kalau ada satu pertanyaan, apakah Tuhan bisa sakit hati? Kalau sakit hatinya itu adalah bentuk dosa, tentu tidak mungkin Tuhan berbuat dosa. Lebih tepat adalah Tuhan murka, Tuhan kecewa, Tuhan sedih. Itu semata-mata demi kebaikan kita. Dan sewaktu kita berbuat hal yang buruk, itu cinta, kasihnya, perhatian, itu tidak kemudian menjadi surut, menjadi berkurang. Tetap tinggi, tetap tebal, tetap dengan kualitas yang terbaik dan tidak pernah berkurang sekalipun kita berbuat dosa. Kemurkaan Tuhan adalah agar kita kembali kepada jalannya. Mari kita belajar tentang bagian firman Tuhan, kasihnya melebihi murkanya. Ayat 14 dikatakan dalam Zakaria ayat pasal 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal. Firman Tuhan semesta alam. Dikatakan Allah murka dan Allah tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Mengapa Allah tidak menyesal? Karena murkanya seperti penjelasan yang tadi dijelaskan sebelumnya, adalah untuk menyelamatkan kita. Kalau tidak dimurkai, maka akan ada banyak perbuatan dosa yang semakin parah, semakin mendalam. Setiap kemurkaan Tuhan dengan sebuah planning dan rencana, dengan sebuah harapan dan sebuah visi, bahwa kita kembali ke dalam jalannya. Kita tidak meninggalkan Tuhan, kembali ke dalam tangan Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan, dan meninggalkan hidup dalam keberdosaan. Itulah murka Tuhan. Kemudian pada ayat 14 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Karena dahulu aku bermaksud mendatangkan malapetaka kepadamu, ayat 15. Maka pada waktu ini
Aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Jadi sewaktu Tuhan murka supaya mendatangkan damai kepada setiap kita masing-masing. Sewaktu Allah berbuat baik juga untuk mendatangkan damai kepada setiap kita masing-masing. Bagaimana caranya? Tuhan berharap kepada kita, berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Berkatalah benar dan laksanakanlah hukum yang benar agar Tuhan mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Allah merancangkan segala sesuatu, kemarahannya, murkanya, semua yang diungkapkan kepada manusia semata-mata agar kita diselamatkan. Bagaimana? Supaya kita hidup benar, melaksanakan hukum-hukum dengan benar. Sewaktu kita hidup benar, melaksanakan hukum-hukum dengan benar, apa yang firman Tuhan katakan? Aku akan mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Bahwa Allah punya rancangan yang sangat luar biasa. Bahwa kasihnya Allah itu melebihi murkanya. Murkanya pun ada dalam rangka mengasihi. Sewaktu Allah mengampuni kita itu mengasihi. Sewaktu Allah menerima kita itu mengasihi. Tetapi sewaktu Allah murka dan kita mengalami peristiwa-peristiwa hukuman yang dalam izin Tuhan di dalam bentuk apapun. Mungkin kita terpuruk karena kita jatuh sakit. Kita terpuruk dengan masalah ekonomi. Apa yang kita rencanakan, yang kita harapkan kemudian tidak tercapai, itu dalam izin Tuhan dan dalam sebuah kehendak Tuhan. Semua rangkaian daripada semuanya ini karena Allah mengasihi. Sehingga sewaktu Tuhan murka pun itu dalam rangka mengasihi kita. Sewaktu kita melihat aplikasi sebagaimana di awal, bahwa marahnya orang tua adalah demi kebaikan anak. Kata-kata pedas yang diucapkan oleh orang tua adalah demi kebaikan anak. Bahkan kita terpaksa memakai tongkat seperti yang Amsal katakan. Itu pun demi kebaikan anak. Demi kebaikan anak-anak dan anggota keluarga kita semua. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita merefleksi, mengevaluasi kehidupan masing-masing. Biarlah kita boleh mensyukuri yang pertama, bahwa Allah punya kasih melebihi murkanya. Allah itu kalaupun murka, dalam rangka juga mengasihi kita. Yang kedua, apa respon kita? Respon yang kita perlu tunjukkan adalah yang pertama, kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sedemikian sempurna. Kemudian seperti firman Tuhan katakan, berkatalah benar. Taatilah hukum-hukum Tuhan juga dengan benar. Apa yang kita dapatkan? Tuhan akan mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan semua rancangan-rancangan yang baik yang disebut dengan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bila kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita datang kepada Tuhan dan bersyukur, Tuhan terima kasih bahwa kasih-Nya Tuhan melebihi murkanya Tuhan. Dan biarlah sifat Allah ini pun juga dimiliki oleh kami. Tatkala kami marah dan murka kepada orang lain, itu dalam rangka mengasihi, murka dan kemarahannya pun tetap di dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu melebihi murka-Mu. Kami ingin terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berkata yang benar, hidup yang benar, dan maka Tuhan akan berikan damai kepada kami semua. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.